mengarungi atau menjalani arena Ramadan. Tapi arena kita ini sekarang sudah berbeda dengan arena kita masa kecil. Sekarang sudah disebut dengan 4.0. Jadi bagaimana Ramadan 4.0? Iwel Sastra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua poin-poin yang akan saya sampaikan tadi sudah diutarakan oleh, termasuk saya nggak nyangka soal kuda pun kan mau saya bahas sebenarnya. Tapi udah, jadi ya karena kesimpulannya aja, tolonglah dipraktekkan dan diamalkan ya. Baik, saya mengambil Ramadan 4.0 ini supaya judulnya itu lebih agak ini ya, lagi kekinian gitu. Kan Ramadan, tepat dengan bulan Ramadan kita puasa 4.0 ini semuanya sekarang serba masuk katanya revolusi industri ya, yang ke 4.0 ini. Nah, kalau kita misalnya jalan ke yang paling dekat ke BXC ya, BXC Mall, Bintaro itu, dulu kalau masuk kita ambil tiket nggak ada petugas parkirnya kan, di beberapa mall kan masih ada, tapi sekarang dulu banyak bergeser, kita langsung ambil tiket. Sekarang keluar pun kita nggak perlu kasih lagi pada petugas parkirnya, ya sudah pakai taruh di scan kasih parkir, kita pakai bayar dengan e-money, flash dan sebagainya gitu. Nah itu, jadi banyak sekali sekarang ini tugas-tugas dari manusia itu yang sudah diambil alih oleh mesin. Ya, maka muncul juga sekarang istilahnya tersebut dengan kecerdasan buatan, kemudian juga ada semuanya terkoneksi dengan internet ya, everything adalah internet gitu ya. Nah, ini sekarang yang kemudian menjadi renungan bahwa walaupun udah masuk sekarang 4.0, namun yang namanya manusia di hadapan Allah itu tidak tergantikan. Ya, tetap kita bertanggung jawab ya, kalau misalnya semua anggota tubuh kita ini nanti akan bersaksi di akhirat nanti. Nah, itu yang melandasi saya kemudian mengambil judul Ramadan 4.0. Karena judul itu juga spontan ketika ditanya Mas Pras, Iwal ikutin bicara nanti. Topiknya apa? Wah, saya akan bicara soal ketenangan. So, jangan, udah ada soal ketenangan. Tapi nilainya saya lain, Mas, tenang saya. Tenang yang tenang. Oh, udah ada juga. Ya udah. Akhirnya saya nggak tenang waktu itu. Apa ya kira-kira ya? Nah, itu. Akhirnya saya coba tes kecerdasan saya pakai mesin. Wah, saya alirannya apa ini ya? Wah, akhirnya satu, ini orang yang bisa improvisasi. Saya langsung aja. Saya nggak tahu tuh, improvisasi maksudnya insting atau apa yang artinya. Dia saya tanya sama Abah deh. Ya, jadi kemudian kalau kita bicara sekarang juga kenapa saya 4.0 ini, istilah yang populer sekarang adalah algoritma. Ya, algoritma ini kalau secara sederhana dikatakan adalah rangkaian usaha atau upaya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada mengatakan suatu rangkaian yang logis, sistematis untuk menyelesaikan persoalan atau masalah. Algoritma secara sederhana seperti itu. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, Al-Quran itu sudah menjelaskan algoritma di situ. Yang paling mudah, yang paling sering kita dengar dari Pak Ustadz adalah tentu surat At-Talaq ya, ayat 2-3. Nah, ini terkoneksi dengan kita anjuran berpuasa. Ya, puasa ini pasti kita sudah tahu semua gitu. Disebutkan ayatnya sering sekali dibacakan agar kamu bertakwa. Kalau kita bertakwa, manfaatnya apa? Ya, di At-Talaq itu sebutkan. Pertama adalah kita ini mendapatkan jalan keluar, solusi. Ya, biasanya kalau kita ikut training dan kita memberikan training, kan kita berikan solusi sebenarnya. Ya, pola-pola bagaimana mencarikan solusi. Soal leadership ya, solusinya bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Teamwork bagaimana solusinya agar punya teamwork yang baik. Sukses bagaimana caranya untuk sukses, itu solusinya. Ya, di ayat 3-nya At-Talaq itu bicara tentang rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau kita semua orang pasti kan, saya menjadi trainer gitu ya, trainer, motivator, komedian pasti ngarepin honor ya Mas Pras ya. Wah. Tapi kalau sekarang karena saya sudah semakin Enggak, kalau malam hari ini saya nggak bicara soal itu. Masa sama Mas Pras hitung-hitungan, kan ada Mbak Uti ya. Jadi rezeki dari tidak disangka-sangka. Kemudian pertama lagi, jika kita bertawakal maka dicukupkan ya apa kebutuhan kita.
Nah, jadi itu ada pola. Kalau kita lihat lagi di Al-Fatir, ayat 30 disebutkan bahwa kalau kita ingin perniagaan atau bisnis yang gak rugi itu, ya caranya mudah sekali disebutkan di situ. Yaitu kita baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki kita di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu kan pola untuk mencapai sukses tadi. Nah, tadi semua kita di sini bicara tentang pola bagaimana kita untuk mencapai sukses, mencapai ketenangan, mencapai apa yang kita inginkan. Nah, pola-pola itu sebenarnya yang kemudian kita bisa adopsi, ya, pola-pola untuk sukses itu. Maka kalau misalnya kita ikut pelatihan, kita ikut training, ataupun kita yang memberikan training pelatihan, kita suka memberikan contoh-contoh agar pesertanya itu bisa mengikuti pola tersebut untuk sukses. Nah, tapi pertanyaannya berikutnya adalah, tapi yang namanya pola, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tapi kita terus mencarinya. Saya misalnya ya, ketika saya menekuni dunia stand up comedy, saya berpikir bagaimana caranya agar saya dikenal oleh orang. Akhirnya saya mengikuti polanya Matt Damon dan Ben Affleck. Ya, Ben Affleck dan Matt Damon ini adalah dua orang yang ingin menjadi aktor Hollywood, tapi nggak ada perusahaan film yang menawarkan mereka untuk menjadi pemeran utama. Sampai suatu kali Ben Affleck dan Matt Damon ini ngobrol berdua nih. Ben, kenapa Matt? Wah, gini aja nih. Kita udah berapa kali nunggu-nunggu nih tawaran, bahkan kita casting, nggak pernah jadi pemeran utama. Gimana kalau kita bikin skenario film? Nanti kalau ada produser yang mau, harus kita yang main. Wah, oke deh kalau gitu, Matt. Wah, jadilah Ben Affleck dan Matt Damon ini bikin skenario film berdua. Matt Damon yang ngetik, Ben Affleck yang ngeprint. Enak banget tuh. Enak banget lo ngeprint doang, tapi kok ngantrinya snappy lama gitu. Wah, ini dia upload ya, nggak apa ya, nyebutin produk. Nanti tit aja bikin produknya. Oh, gigos, wah. Ketahuan ya, sudah pernah keluar dengan yang belum ya. Langsung ya. Nah, akhirnya ketika jadi itu skenario film, ditawarkan ke beberapa produser film, rata-rata nolak. Sampai ada satu perusahaan film kecil yang bersedia memfilmkannya. Judul film itu adalah The Good Will Hunting. Ya, ketika film itu tayang, diputar, Ben Affleck dan Matt Damon ini mendapatkan piala Oscar sebagai penulis skenario terbaik. Nah, ini pola yang saya ikuti. Saya sebagai seorang stand up comedian menekuni dari tahun 98 sampai 2004, orang nggak ada yang mau nanggap saya, gratis pun nggak mau. Bayangkan saya ke Kemang situ, dari ujung-ujung kafe. Dari 20 kafe yang saya datangi, 25 yang nolak. Itu berarti ada yang 2 kali saya datang, ya dia lagi nongolnya. Gini nih, kalau saya nunggu bola yang nggak datang-datang, jemput bola yang gelinding, maka saya harus ngikuti gayanya si Ben Affleck dan Matt Damon, yaitu membuat bola. Makanya saya bikin pementasan stand up comedy pertama di Indonesia 6 Maret 2004. Nah, itulah kemudian mau nggak mau sekarang maupun banyak muda-muda saya tercatat, tapi cara stand up comedy tidak bisa dilepaskan insya Allah dari saya. Gitu. Nah, kemudian pola berikutnya, ketika 2011 stand up comedy booming, 2012 semakin booming, saya kemudian tahu ini akan terjadi disebut dengan Red Ocean. Ya, itu istilah marketing ya. Red Ocean itu artinya nanti orang akan perang tarif dan sebagainya, saya harus bermain di Blue Ocean. Maka kemudian saya mikir, kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan untuk itu. Nah, kemudian saya baca sebuah buku judulnya The Message of You yang dikarang oleh Judy Carter. Judy Carter ini juga yang menulis beberapa buku tentang stand up comedy. Judy Carter di bukunya mengatakan bahwa di Amerika sana banyak komik ya atau stand up comedian yang lari sebagai pembicara, sebagai public speaker. Wah, ini boleh nih. Saya sudah punya modal public speaking. Bagaimana caranya saya juga dikenal oleh publik sebagai public speaker, sebagai seorang motivator. Saya pelajari polanya. Ya, saya pelajari namanya motivator Indonesia, Pak Tung, Pak James, Prasetya Brata. Waduh, akhirnya jadi tetangga. Saya nggak nyangka itu tetangga ya. Ya, saya pelajari semua. Oh, rupanya ada 2 cara ya agar bisa dikenal sebagai seorang motivator di Indonesia. Pertama adalah punya acara radio, kedua menulis buku. Ya, pokoknya salah satu itu harus dilakukan gitu. Nah, saya pikir kalau saya misalnya masuk ke radio, ya orang kan belum tahu kalau saya ini bisa motivasi. Maka langkahnya adalah saya menulis buku. Ya, kebetulan saya untuk menulis buku nggak terlalu kesulitan ya, karena hampir tiap minggu saya menulis buku tamu. Akhirnya saya nulis buku Motivation Mimpi atau Mati 2013. Dan ketika saya diundang untuk bedah buku, saya katakan saya nggak mau bentuknya talk show, dialog, saya bentuknya monolog. Nah, boleh situ saya juga learning by doing, menjadi seorang motivator. Dan ternyata itu polanya berjalan dengan baik.
Di samping kemudian saya selalu membiasakan ketika saya masuk dunia komedi, saya bergaul dengan senior-senior, masuk dunia motivasi pun begitu. Ya, saya cari Pak Tung, ya, cari namanya Pak Andri Wongso, ya, mencari semuanya tuh saya bisa kenal. Itu disebut dengan pola. Nah, pola-pola yang seperti ini ada juga kemudian ketika kita praktekkan bisa jadi tidak cocok dengan kita. Contohnya, ya, dengan Mas Teguh saya pernah bertemu dulu di TDA. Wah, ini dunia entrepreneur. Saya sebagai, suruh katakan orang, wah, dunia entertainment itu tidak bisa menjamin masa depan. Kamu harus punya juga pekerjaan yang lain, punya juga suatu hal pegangan. Wah, akhirnya saya coba juga dunia entrepreneur. Ya, kemudian saya dengan istri saya, kita buka waktu itu ada pakaian bayi dan juga pakaian muslim. Nah, kita ikuti kemudian cara-caranya untuk itu, dan benar ketika bicara dengan Mas Roni Yuzirman, ada polanya juga. Ya, Mas Roni itu tidak mementorin saya itu bukannya langsung kasih tau begini, udah datang aja ke Tanah Abang, coba cari dengan sendirinya. Kemudian kita bergerilya di Tanah Abang sampai akhirnya kita mahir. Dari tadinya nyasar sampai tahu tokonya. Ya kan, dari belum kenal saya bisa ngutang. Nah, itu hebatnya. Nah, tapi pola ini kita lakukan termasuk dengan Facebook, akhirnya kami juga bisa memiliki omset yang bagus waktu itu. Nah, kembali pada saya, ketika saya menjalani ini, ternyata untuk bisnis seperti itu harus fokus, membuat saya agak tidak bisa ya punya waktu bagi untuk kegiatan yang lain, misalnya seperti sebagai stand up comedian, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, kemudian juga effortnya apa yang kami lakukan itu ternyata setelah sejalani mungkin bukan saya di situ. Walaupun saya mengikuti polanya bisa, contohnya ya, kami subuh-subuh udah harus ke Tanah Abang misalnya gitu, kemudian pagi, sore dan sebagainya itu, dan ketika saya kemudian merenung, mengatakan bahwa ini kita polanya dapat, kita bisa, tapi bukan di situ dunia saya. Kemudian saya mencari lagi kira-kira apa yang bisa gitu. Oh, berarti saya cocoknya adalah dengan segala pekerjaan yang terkait dengan mulut. Wah, jadi MC, ya, komedian, motivator, apalagi nih? Oh iya, jadi pengacara bisa, pakai mulut juga kan. Nah, akhirnya karena saya juga latar belakang saya S1 saya hukum, saya ikut kemudian pendidikan pengacara, pendidikan lawyer, sampai akhirnya saya lulus, saya punya license, saya ikut magang dan sebagainya. Nah, sekarang saya bergabung dengan teman-teman saya, mereka kantor advokat. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman, kita harus ikutin pola. Kalau kita hanya bermain seperti, oh ternyata kantor-kantor hukum yang besar itu berdasarkan pengamatan saya gitu, bahwa mereka bisa menjadi sangat makmur lebih banyak di pekerjaan-pekerjaan korporat. Ya, bukan litigasi gitu ya. Wah, saya paling takut tuh yang litigasi, misalnya mendampingi kasus pidana. Apalagi kalau pembunuhan, mutilasi, oh serem kan? Saya bisa nanya tuh, bagaimana cara motong-motong, serem. Jadi ada korporat aja. Nah, akhirnya saya belajar lagi pola-pola, bagaimana sebuah law firm itu menjadi besar dan sebagainya. Itu pola yang diikuti. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini secara singkat, bahwa kalau kita ingin mencapai apa yang namanya sukses ya, diri itu semuanya itu ada pola. Dan puasa ini juga mengajarkan kepada kita para trainer, terutama saya bersinggungan dengan para trainer, para motivator, bahwa disebutkan dalam hadis bahwa setiap amal manusia itu adalah untuk mereka, kecuali puasa itu untukku, dan aku sendiri akan membalas ganjarannya. Itu firman Allah ya dalam sebuah hadis. Nah, kita sebagai seorang trainer, rata-rata banyak trainer di sini, motivator, kita harus jujur. Pertama, kita jujur pada diri sendiri. Kedua, jujur kepada orang yang ikutin training kita. Jujur pada diri kita sendiri itu adalah kita harus melakukan apa yang kita sampaikan. Kita buktikan dulu, baru kemudian kita berikan pada orang lain. Nanti kita lakukan terlebih dahulu. Saya pernah ya bertemu, berinteraksi dengan teman-teman trainer ya. Maksudnya, wah luar biasa, ilmunya luar biasa. Tapi ketika urusan dengan uang, curang. Ini kan bertolak belakang gitu. Ya, saya misalnya ketika pertama kali jadi motivator, diundang oleh sebuah perusahaan. Mas Iwal harus beri motivasi pada tim sales kami bagaimana caranya supaya laris, omset meningkat. Pak, maaf Pak, ya gini, saya aja sebagai motivator masih susah Pak. Belum laris nih, gimana ya ini beban. Gini aja deh, kita sweet aja Pak. Bagaimana agar para sales ini bisa tahan banting, tegar, walaupun nggak ada joke. Nah, ini saya pengalaman nih, saya akan bagi tuh tips-tipsnya. Nah, itulah kejujuran yang saya lakukan. Oke, saya Iwan Sastra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.